Anggota kelompok: 1. Anjani Rayi, nomor absen 1. 2. Kamila, nomor absen 2. 3. Gensura Okta, nomor absen 4. 4. Khaira Alvanesa, nomor absen 7. 5. Lutfiani Soleka, nomor absen 14. 6. Niki Fitria, nomor absen 26. 7. Nindi, nomor absen 29. 8. Putri, nomor absen 34. A. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Pengertian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati sanubari. Cinta menjadi unsur terpenting dalam ibadah di samping khauf atau takut dan roja atau berharap. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 hal di mana orang yang memilikinya akan merasakan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya, mencintai seseorang karena Allah, dan enggan untuk kembali kafir setelah diselamatkan oleh Allah daripadanya, sebagaimana enggannya kalau dilemparkan ke dalam api neraka. 2. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadiri dengan sepenuh jiwa dan raga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta. Contohnya, 1. Mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. 2. Melaksanakan perintahnya dan menjalankan larangannya. 3. Tanda-tanda mencintai Allah. 1. Mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 2. Mencintai Al-Quran. 3. Menjauhi perbuatan dosa. 4. Mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tak gentar menghadapi hinaan. B. Hakikat khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Pengertian khauf. Rasa takut merupakan sifat yang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata khauf secara etimologis berarti khawatir, takut, atau merasa tidak aman. 2. Macam-macam khauf dibagi menjadi 4, yaitu takut tabiat, takut maksiat, takut ibadah, dan takut tersembunyi yang termasuk syirik akbar. 3. Hakikat raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Pengertian sikap raja. Raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Usaha untuk mewujudkan raja. Raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Pengertian tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Tujuannya untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Tawakal dilaksanakan setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Manfaat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Tercukupinya semua keperluan. B. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. C. Tidak bisa dikuasai oleh setan. D. Memperoleh nikmat yang tiada henti. Iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah takdir dan ketentuan Allah. Mereka percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Contoh, kita berusaha melakukan kebaikan agar mendapat balasan yang baik di akhirat. Mengamalkan rukun iman. Yang pertama, berakhlak baik, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Beribadah dengan taat, sholat, puasa, dan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Contoh nyatanya adalah membantu teman yang kesusahan, bersyukur kepada Allah setiap hari. Kesimpulan dan penutup. Rukun iman adalah 6 hal penting yang harus kita yakini sebagai muslim. Memahami dan mengamalkan rukun iman akan membuat kita menjadi anak yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.